Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Rahmadani dengan NIM 19030401. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis. Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik maupun tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Hukum itu meliputi beberapa unsur. Yang pertama, aturan tentang tingkah laku masyarakat. Yang kedua, dibuat oleh yang berwajib. Yang ketiga, berisi perintah dan larangan. Yang keempat, bersifat memaksa. Yang kelima, apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Baiklah, fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktik bisnis untuk memahami hak dan kewajiban dalam praktik bisnis agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan. Tujuan hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia. Selanjutnya, aspek pokok asas hukum bisnis. Yang pertama, aspek kontrak atau perjanjian yang menjadikan sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang kedua, aspek kebebasan, yaitu membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dan perjanjian yang disepakati bersama. Selanjutnya, hubungan manajemen dengan hukum bisnis. Setiap penyelenggara manajemen suatu perusahaan pasti terdapat berbagai aturan atau tata tertib atau norma yang berlaku baik untuk internal maupun eksternal. Kedua, subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang pertama, manusia atau orang pribadi. Yang kedua, badan hukum. Dan selanjutnya, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadikan pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang biasanya berwujud benda. Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, benda berwujud ialah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba, misalkan tanah, rumah, mobil. Yang kedua, benda tidak berwujud, yaitu misalkan hak cipta, hak paten, dan hak merek, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber-sumber hukum. Sumber hukum disebut juga hukum formal, yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Baiklah, penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.